Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada, kita akan kembali ulang muruk ajaran Romo Semono bersama Bapak Ali Mazhar. Rahayu, rahayu, rahayu. Begini Pak Ali, saya itu sering dengar antara Sukmotito dan Sukmotita. Itu sebenarnya apa Pak Ali? Terus bedanya apa? Terima kasih Mas. Tadi saya pernah diwejang oleh Peni Sepuh. Waktu itu yang namanya Aji Poncosonyo itu yang bunyinya begini. Aji Poncosonyo. Bukan Poncosonya yang bisa membelah Oh bukan, tubuh, bukan ya itu? bukan. Aji Iya, Poncosonyo itu yang membedakan antara Sukmo, iya. kedua Sukmo itu. Jadi gini, ngumpulon nyawi jangkung Ragandra paweling ingsun yen ana gangguan saka Sukmatita. Senajan putra-putri kebat sing kena saknalika. Ini maksudnya apa? Jadi gini, ngumpulan nyawa jangkung Ragandra paweling ingsun yen ana gangguan saka Sukmatita. Jadi gini Mas, Sukma itu ada dua. Jadi ada Sukmatita, ada Sukmatita. Iya, iya. Kalau Sukmatita, Sukma yang kewengku oleh Mau Suci. Apa artinya yang dibengku oleh Mau Suci? Jadi Sukmo itu yang diridhoi oleh Mau Sucinya. Jadi umpamanya ini yang harus dimengerti para kadang-kadang. Iya. Jadi memang di dunia ini memang ada. Jadi Sukmo sing jahat, Iya. Sukmo yang baik. Sukmo yang baik misalnya Sukmo yang dibengku oleh kehidupan-kehidupan yang sudah manunggaling dengan kaulan gustinya. Misalnya ada orang itu umpamanya dulu para leluhur itu ada yang namanya bekasnya para Peni Sepuh. Akhirnya ilmunya sampai ditularkan kepada generasi ke generasi. Dan ilmu baik. Iya. Maksudnya Hmm. dia laku manunggal, memberikan wejangan lagu tentrem, Iya, iya, iya. memberikan modern kunci, memberikan waca gaib. Ketika orang ini sudah meninggal, ini meninggalkan Sukmo yang namanya Sukmotito. Lah kalau Sukmotita, ini Sukmo yang tidak dibengku oleh Mau Suci. Maksudnya apa? Ini Sukmo ngerambiang. Contohnya gimana itu, Pak? Karena ketika orang laku di dunia ini, ketika ada laku kejelekan ini, ketika orang yang sudah kembali ke alam dumadine, ini kan tidak diterima oleh Mau Suci. Akhirnya Sukmo itu yang namanya Sukmo Tito. Maksudnya Sukmo yang tidak dibengku oleh Mau Suci. Maka dari itu ada satu sanepan yang luar biasa di Bali itu memang ada yang namanya ini apa itu pohon besar. Ini ada yang dibalut dengan kain hitam, ada yang luar hitam itu, ada yang dibalut dengan kain kuning. Yang hitam ini ya kita harus berdampingan Iya. dengan yang dibalut dengan putih ini, Iya. yang kuning ini. Maksudnya apa? Sukmo ini memang ada di tiap Mau Suci. Kita sebagai warga Putra Romo ini kita harus tahu bahwa memang awake golek jalan sing dibengku Mau Suci apa dibengku yang tidak sesuai dengan dibengku oleh Mau Suci. Gitu ya. Nah, kalau Sukmo yang dibengku Mau Suci, Sukmo Titah ini kita menuju ke jalan kebenaran. Maka dari itu yang namanya kunci laku Bali. Bali malang ala dumadine malang Mau Sucinya itu ya akhirnya kita melihat Sukmo Titah itu. Terus gini, Pak Ali. Sukmotito itu bisa nggak kita sebagai putra itu kalau tahu itu ya, terus kita istilahnya nyampurnakne itu bisa nggak, Pak? Bukan hanya bisa, Mas. Bahkan kita sebagai putra Romo diwajibkan dalam ajaran putra bahwa sapa-sapa ning di wae apa ngendi wae siji saromijil. Iya. Loro apa wae sing dihadapi sapa wae kuwi kudu gawe kunci. Maka dari itulah ada ajaran putra Romo yang baik dalam hal kita para leluhur kita yang sudah sumari itu, maka dari itu ada yang namanya konsep kasampurnan Iya. ini. Istilahnya kan kasampurnan itu kalau
dalam hal mijil kan kalau kita tahu kayak gitu ya harusnya tugas kita sebagai putra ya Pak Ali ya. Iya, harus bahasanya kalau kita itu nyekar ke para bini sepuh atau ke makam-makam kuno itu kita tidak minta. Iya, istilahnya Bah- malah mendoakan ya Pak Ali. Malah mendoakan kita sembah bekti, kita nyuwun pangapura, yang terakhir kita boleh kasampurnan ini supaya kasampurnan jati apa? Supaya berterima kepada mau sucinya. Maka itu apa yang disampaikan oleh Ajan Putra yang luar biasa ini bahasanya kunci laku Bali ini ya baliknya asal dumatine itu Mas. Maksudnya sukmo sing rambyang-rambyang di mana-mana itu kita doakan kepada Sukmo Suci, kita mintakan kepada Romo Heru Cokro, semoga Sukmo ini bisa kembali ke asal Baline, asal dununge, ya gitu bahasa kita kesempurnaan itu. Itu malah tugas putra. Kalau ke tempat-tempat wingit, kuburan-kuburan yang dianggap keramat-keramat itu sebenarnya kan itu ada sukmo-sukmo yang istilahnya gerambiang ya Pak Ali. Harusnya kita bukan meminta-minta, emang harus istilahnya emang sebagai putra harusnya nyampurnane ya Pak Ali. Iya no, supaya kasampurnaan itu harus ada kasampurnaan jati ini. Supaya apa? Sukmo ini harus bisa manunggal dengan mau sucinya, asalnya suci bali suci ya. Ya ini yang kita harapkan gitu loh Mas. Berarti sampurna jati juga sampurna langgeng ya. Bahasanya sampurna jati sampurna bali yo marang asal dununge. Bali yo marang kuncine laku elingnya itu. Eling apa? Ya kembali ke suci, asal suci, bali suci ora asal suci, kembali ke kayu watu. Iya. Gitu loh maksudnya. Kita sebagai putra kok itu malah kalau kita meminta ini malah istilahnya kemunduran kali ya. Bukan hanya kemunduran, ini bagian daripada ajaran Romo yang namanya kita itu dalam rangka kita ritual untuk menghadapi beboyo apapun, ya supaya Sukmo Tito itu kita bisa manunggal satu, kedua kali ya kita singkirkan. Iya, bukan untuk meminta-minta. Bukan minta kita singkirkan supaya apa? Supaya Sukmo Tito tidak mengganggu kepada anak cucu kita. Yang terpenting itu. Iya. Tapi Sukmo ini jangan sampai diganggu. Iya. Tetapi kita harus hidup berdampingan secara bahasanya hidup berdampingan secara damai saling menghormati. Iya. Nah, karena saling itu menghormati dan kita berusaha untuk menyampurnakan dianya itu. Iya no, kalau memang ini benar-benar memang mengganggu, ya kalau bisa ya kita sampurnakan. Kalau tidak bisa kita singkirkan. Maka itu singkirnya itu kalau kita putra itu punya senjata yang namanya hanan niranan ingsun, wujud ira wujud ingsun ya ini. Konteksnya apa? Ya untuk menyingkirkan sirno itu, sirno layu itu maksudnya harus menyingkirkan, tidak malah kita musuhi gitu loh Mas. Iya. Yang terakhir Pak Ali, kesimpulan apa Pak Ali yang dapat jenengan petik mengenai wulang muruk kali ini Pak Ali? Jadi gini, kalau memang wulang muruk itu yang terpenting dalam memilah-milah tadi yang ya ada apa itu Sukmo Tito dan Sukmo Titah ini, kita sebagai putra Romo yang terpenting apa? Yang terpenting kita meresapi bagaimana kita mengilhami kunci lagu Bali ini. Kalau memang itu orang itu kehidupannya itu supaya tidak dicampuri oleh Sukmo Titah tadi, yaitu kita bagaimana kunci lagu Bali ini yang harus kita jalankan. Supaya apa? Supaya arwah-arwah para leluhur yang mengganggu anak cucu kita ini ya kita sampurnakan. Bagaimana apa asal suci, Bali suci. Terima kasih Mas, begitu gambarannya itu. Terima kasih Pak Ali mengenai wulang muruk kali ini tentunya sangat bermanfaat bagi putra-putra yang melihat channel Manunggal Rasa kali ini Pak Ali. Iya, terima kasih. Demikian wulang muruk bersama Bapak Ali Mazhar, semoga menjadi tauladan bagi kita semua. Rahayu. Rahayu, rahayu, sagung tuman.